Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan ibu pada pembelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai virus dan ciri-cirinya. Nah, di sini ibu ingin sedikit mengulas tentang ciri-ciri virus. Ada yang masih ingat ada berapa ciri-ciri virus tersebut? Nah, ya benar ya. Ciri-ciri virus tersebut ada beberapa, yakni yang pertama yaitu virus yang bersifat aselular, yaitu tidak memiliki sel. Virus yang bersifat mikroskopis, yaitu artinya berukuran yang sangat kecil. Virus yang bersifat dapat menjadi sebagai makhluk hidup maupun seperti benda mati. Seperti makhluk hidup di sini yaitu dapat berkembang biak. Sedangkan maksudnya seperti benda di sini yaitu virus ini dapat mengkristal. Nah, salah satu dari ciri virus tersebut yaitu membutuhkan sel inang. Nah, di manakah sel inang ini dapat berfungsi? Kita akan mempelajarinya pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari reproduksi virus. Telah kita ketahui bahwa virus memiliki struktur yang sangat sederhana, sehingga tidak memiliki perangkat sendiri untuk berkembang biak. Oleh karena itu, virus sangat memerlukan sel inang untuk bereproduksi. Di sini sel inangnya dapat berupa bakteri. Nah, nantinya kita akan mengenal adanya bakteriofag, yaitu virus pemakan bakteri. Virus ini akan membuat sel bakteri mengalami lisis untuk melepaskan fag-fag yang baru. Nah, virus dapat berkembang biak melalui dua siklus. Yang pertama yaitu siklus litik dan yang kedua yaitu siklus lisogenik. Kita akan mempelajari siklus litik terlebih dahulu. Siklus litik merupakan siklus di mana pada akhir siklus akan mengalami lisis atau pecahnya sel bakteri yang disebabkan untuk melepaskan fag-fag baru dari si virus. Nah, virus yang menyebabkan pecahnya sel bakteri ini kita sebut dengan virus virulen. Nah, ada beberapa tahapan dari siklus litik. Yang pertama yaitu pelekatan atau adsorpsi. Yang pertama sekali, sel virus akan mengalami pelekatan kepada sel inangnya yaitu sel bakteri, di mana tempat virus ini melekat merupakan tempat yang spesifik di mana virus lain tidak dapat menempel di sana atau kita sebut dengan reseptor. Nah, setelah terjadinya pelekatan, yang kedua yaitu prosesnya yaitu penetrasi, di mana akan terjadi perpindahan DNA dari fag atau virus ke dalam DNA bakteri. Yang ketiga yaitu replikasi dan sintesis. Setelah DNA dari fag ini masuk ke dalam sel bakteri, akan terjadi replikasi, di mana replikasi ini yaitu untuk mereplikasi DNA dari si virus. Nah, di sini fag-fag ini akan mengambil alih fungsi metabolisme dari bakteri. Nah, cara reproduksi virus yang kedua yaitu melalui siklus lisogenik. Nah, berbeda dengan siklus litik, maka pada siklus lisogenik ini virus tidak menyebabkan lisis atau menghancurkan sel tubuh dari si inang. Nah, sama dengan prosesnya yaitu sama dengan pada siklus litik. Nah, pada tahap perakitan ini mula-mulanya akan dirakit kapsid yang nantinya akan diisi dengan komponen asam nukleat, yaitu baik berupa DNA maupun RNA. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses perakitan leher, ekor, dan serabut ekornya. Nah, tahap selanjutnya itu pelepasan fag-fag baru. Nah, di sini DNA dari fag ini menghasilkan suatu enzim yang kita kenal dengan enzim lisozim. Enzim ini akan melisiskan sel bakteri atau menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga nanti virus-virus baru akan dapat keluar dari sel tubuh inang, yaitu sel bakteri. Nah, cara reproduksi virus yang kedua yaitu melalui siklus lisogenik. Nah, pada siklus lisogenik ini tidak terjadi lisis atau hancurnya sel tubuh dari si inang, berbeda dengan pada siklus litik. Nah, jika pada siklus litik kita mengenal adanya virus virulen, maka pada siklus lisogenik kita mengenalnya adanya virus temperat atau moderat, di mana virus ini tidak menyebabkan hancurnya sel tubuh si inang tadi. Proses dari siklus lisogenik ini tidak jauh berbeda dengan siklus litik. Yang pertama yaitu terjadinya absorpsi atau pelekatan, sama sepertinya dengan siklus litik, melekat pada tempat yang spesifik. Melekat pada tempat
spesifik ini kita kenal dengan reseptor. Setelah itu akan terjadi penetrasi DNA dari sel tubuh virus atau fag ke dalam sel bakteri. Nah, perbedaannya terletak pada DNA si fag atau virus ini tidak mengambil alih fungsi aktivitas metabolisme dari tubuh bakteri. Tetapi DNA fag atau DNA virus ini akan bergabung dengan DNA bakteri, sehingga kita akan mengenal adanya profag, yaitu DNA bakteri tersebut yang bergabung dengan DNA fag atau DNA virus. Nah, selanjutnya virus ini akan tetap berada di dalam tubuh bakteri, tidak menghentikan aktivitas metabolismenya, tetapi mengikuti aktivitas dari si bakteri. Jika bakterinya tersebut akan bereplikasi atau virus tersebut akan membelah diri, maka profag ini juga akan ikut. Nah, prosesnya yaitu pada suatu keadaan yang ekstrim seperti adanya sinar ultraviolet, maka profag ini akan keluar sendirinya dari tubuh si bakteri. Keluarnya fag ini dapat melanjutkan fungsinya sebagai virus virulen, yaitu melalui siklus litik. Bergabung dengan siklus litik, melakukan aktivitas seperti yang telah kita jelaskan tadi, dan akhirnya melepaskan fag-fag yang baru dari sel tubuh inangnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, struktur tubuh virus yang sangat sederhana membuat virus tidak memiliki perangkat sendiri untuk bereproduksi, sehingga virus memerlukan sel tubuh inang untuk bereproduksi. Yang kedua yaitu ada dua cara bereproduksi virus, yaitu ada siklus litik dan siklus lisogenik. Sekilas Ibu sampaikan mengenai siklus litik ini selalu diakhiri dengan pecahnya atau lisisnya sel tubuh si inang. Pada siklus litik ini kita mengenal virus virulen. Pada siklus litik ini ada 5 proses, yaitu yang pertama ada absorpsi, penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan dan pelepasan fag baru. Yang kedua ada siklus lisogenik yang tidak jauh berbeda dari siklus litik, tetapi perbedaan terbesarnya yaitu terletak pada akhir proses lisogenik. Pada akhirnya siklus lisogenik ini tidak mengakibatkan pecahnya dinding sel bakteri, tetapi ikut bersama sel bakteri membentuk suatu protein yang disebut dengan profag. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya, Ananda silakan untuk membaca lebih lanjut buku paket serta bahan ajar yang telah Ibu kirimkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.